dalam aktivitas apapun kita nisbatkan bisa begini dan begitu, itu karena adanya hidup, dan hidup sendiri itu adalah Allah. Apakah hidup itu Allah atau hidup itu yang punya Allah? Terima kasih. Apakah hidup itu Allah ataukah hidup yang punya Allah? Pak, sifat ma'ani dalam sifat 20 wajibnya Allah itu ada hayat, ya, artinya hidup. Ini sifat, Pak. Sing kula maksud hidup bukan sifat, tapi yang kula maksud hidup laisa kamitslihi syai'un, yang mensifati. Apakah hidup itu punyanya Allah? Nek kita ngomong Allah itu nama, salah. Kalau kita ngomong Allah maksudnya adalah laisa kamitslihi syai'un, benar Pak ya, benar. Saya ngomong hidup itu bukan sifat, saya ngomong Allah itu bukan nama. Janganlah kau sembah sifatku atau namaku, sembahlah aku. Makanya Quran ini surat Toha ayat 14, innani anallah fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Jadi sholatmu itu iso dadi dzikir. Berarti dzikir apa? Ana iku lho dzikir, kesadaran ana. Sejatine dzikir. Nyuwun banglet Pak, bagaimana tata cara kholwat yang benar? Apakah harus dalam keadaan atau keadaan yang sunyi sepi, atau kita kholwat atau suluk dalam keramaian juga bisa? Misalkan bisa, gimana caranya? Gitu. Kemudian yang kedua, tadi dalam aktivitas apapun kita nisbatkan bisa begini dan begitu, itu karena adanya hidup, dan hidup sendiri itu adalah Allah. Apakah hidup itu Allah atau hidup itu yang punya Allah? Terima kasih. Pertama tentang kholwat. Apa sih makna kholwat? Ada yang mengatakan kholwat itu sama uzlah, bisa dikatakan solo, topo broto, meditasi, sama. Artinya adalah yakfur bittawud wa yu'min billah. Ruhaniyah meninggalkan kesenangan duniawiyah, bukan jasmani loh Pak, ruhaniyah. Meninggalkan selain Allah yang disebut hubbus syahawah. Setelah melepaskan selain Allah ruhaniyah itu, wa yu'min billah, maka dia akan hanya beriman pada Allah, hanya bertemu, bercinta, bersenggama hanya dengan Allah, bukan Allah nama yang kumaksud ya. Itu makna daripada kholwat. Pertanyaannya, apakah kholwat itu bisa dilakukan di tempat keramaian? Kalau bisa, bagaimana caranya? Buka di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. 25 itu di tempat ramai, 26 itu di tempat yang sunyi. Di tempat yang sunyi. Terus bagaimana di tempat yang ramai, di tengah-tengah masyarakat, di tengah kita kerja apapun, di tengah kita bergaul dengan apapun, di tengah-tengah kita berbicara dengan siapapun. Jasmani ini repot urusan makhluk, ruhaninya harus bisa bertemu Allah di situ. Caranya bagaimana?
Wis, bagi pemula zikir ini biasanya sertakan juga zikir sir, walaupun sir atau khafi itu bukan sebagai kunci, itu hanya sebagai pengingat pendorong supaya sirul asrar jenengan iki terus. Aslinya kuncinya sirul asrar. Tapi nanti kalau sudah terbiasa nggak pakai khafi, zikir khafi atau gak kopi lho Pak ya, utawa sir Allah yang nyebut itu langsung ruhaniyah sampai niki tajali di situ. Kalau sudah terbiasa begitu Pak, itu caranya untuk menemui Allah. Orang lain tidak ada yang tahu. Biasanya ini ditakuti ahli apa? Ahli kasyaf. Tahu ahli kasyaf? Orang yang tahu akan terjadi, orang yang tahu isi hati orang yang tahu kliwar-kliwere malaikat, atau orang yang tahu kliwar-kliwernya apa? Kliwar-kliwer itu Pak, bahasa Indonesia kliwar-kliwer dulu, mondar mandirnya jin iblis tahu. Iki ahli kasyaf, bukan ahli makrifat Pak ya, bukan. Dia takut pada orang yang ruhaniyahnya itu kemusyahadah. Musyahadah di atas muka syafa Pak. Dia takut musuh orang itu. Ahli kasyaf ini loh Pak, dia tahu bisnis sampean akan hancur, itu tahu. Ahli kasyaf itu. Tapi kalau ketamun ya Pak, kedatangan tamu orang yang ruhaniyahnya itu sudah sambung klik ke akad pada Allah, dia paling ditakuti itu, paling takut. Ada setrum tersendiri, dia nggak mampu. Biasanya gitu Pak, biasanya begitu. Loh, sampean kok wani ngomong no? Iya, aku yo mantan wong bejat, aku yo bejat nang Allah. Semua diri kita mantan Pak, mantan orang kafir ruhaniyah itu maksud saya. Jadi kembali lagi pada cara bagaimana kita melaksanakan pertemuan terhadap Allah dikala jasad ini sibuk urusan dunia. Cuman barometernya di surat Al-Kahfi ayat 2 ayat 110, ayat yang terakhir. Ada dua syarat kau akan bisa bertemu Allah, baik secara umum rame atau secara khusus yang disebut sunyi. Apa? Hanya dua. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Kau harus terus mendawamkan zikir sirul asrar. Itulah yang disebut falyamal amalan sholihan. Falyamal itu apa? Kalimah perintah Pak. Diperintahkan Anda amalan soleh di mata Allah. Lakuni roh kang bagus yaiku husnu nataiju husnil a'mal. Bagusnya ruhaniyah itu tatkala mingkol bin zahidin, hati yang condong zuhud ing ngersane Allah. Iki laku sing bagus. Nek laku bagus jasmani ya salat, ya ninggalno larangan, jalakno iki jasmani kok ya dadi lemah, asale teko lemah dadi lemah maneh, utuh jasadmu. Terus kayak apa nek jasadmu utuh umpama dikubur bertahun-tahun? Kalau kula mengatakan oh sak melekine awakmu, wong cacing iku pengin mangan kok gak oleh lho. Sekarang yang penting laku bagus si roh, bukan perkarane lakunya jasad bagus gak penting loh Pak nggih. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yes, apa? Tapi ojo nduweni karep keinginan aku laku bagus jasmani ini
supaya jasadku mayit engko wut. Jangan. Wes jangan. Jangan, Pak. Bahaya itu. Wis pokoke lakonono, ngene wis, gak usah duwe niat seperti itu. Pun. 1, 2, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Syarat yang kedua, Anda akan bertemu apabila di dalam hatimu itu sudah tidak ada iman kalau kau yang melaksanakan, kalau makhluk yang melaksanakan, kalau makhluk yang berperan sudah tidak ada. Wala yusyrik, bahasanya janganlah kau menyekutukan Allah dikala kau melakukan zikir tersebut. Berarti tatkala jenengan zikir sirul asrar, cepatlah lepasan keakuanmu yang berzikir, keakuanmu yang merasa, keakuan hamba. Niki kok akan menemukan kekosongan, Pak. Gini ki suwung nantinya namanya orang Jawa, ilmu sejati namanya suwung, kosong. Dengan begitulah nikmatnya luar biasa, tidak tertandingi. Tinggal pertanyaannya, di zona seperti itu Anda diletakkan Allah berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa tahun, terus menerus, itu urusannya Gusti Allah. Terus sekarang zuhud khusus, atau cara-carane bagaimana Anda melakukan kholwat ketika nggon sepi. Macam-macam, Pak, nggon sepi itu. Ibu, bapak, ibu khususnya, jenengan khed tidak menjadikan itu halangan untuk melaksanakan kholwat. Cuman nek sholat ojo, nek wudu ojo, nek zikir Allah ningati ojo, apalagi di lisan Allah ojo. Cukup jenengan ibu-ibu yang ngandung haid pada waktu khalwat iki cukup sirul asrar. Uzkurullaha qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Lakukanlah hal itu ketika Anda berdiri. Berdiri itu ketika Anda berdiri, jadikanlah kau berzikir pada Allah. Boleh berdiri disebut waktu sholat, boleh berdiri jenengan waktu kerja. Intine jadikanlah berdirimu itu menjadi nilai zikir di mata Allah. Dikatakan zikir di mata Allah ketika Anda berdiri, keakuanmu yang bisa berdiri itu hilang, Pak. Karena kau merasa pertama ada sesuatu yang halus yang tidak bisa diceritakan, yaitu wujudnya Allah yang mendirikan dirimu. Setelah itu rasa keakuanmu yang merasakan tadi sebagai hamba hilang. Akhirnya dalam hatimu bergelora semuanya yang berperan akunya Allah. Waku'udan qiyamau waku'udan, apabila kau duduk, jadikanlah duduk itu hanya berzikir pada Allah. Wa ala junubihim, ketika Anda tidur leyeh ngenten iki, Pak, menjelang tidur ya, sirul asra terus melampau. Masalahin jenengan iki wis tuwek, longgo terus sak jam geger leyeh biar yang cepet bab 14. Lu apa-apa, Gusti Allah gak maksa harus sampai duduk. Ndak, Pak, ndak.
iku nontok jasate dulur. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat fisikmu, status fisikmu, walakin Allah yanduru fi qulubikum. Allah hanya melihat, memang gak salah, ini gak sopan ya lungguh sing pernah tahiyat awal apa tahiyat akhir atau sila karena kau menghadap Allah lagi tidak. Itu pertimbangan hukum thariqah. Thariqah tidak mengajarkan pernah dikira dengan leyeh. Ya ayyuhalladzina amanu kurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Surat apa? Surat apa boleh? Kalai ada niku Quran niku. Berarti nalangi bagi mereka sing gegere jengkek. Mboten napa-napa. Nek pun ngertos sirul asrar mboten masalah. Aman pol niku. Jelas Pak nggih? Berarti pertanyaan apa iku mau? Syarat kholwat. Kalau kita memakai tata cara di thariqah ngene Pak, khusus bagi yang laki atau ibu yang suci. Yo jok ngandung hadas cilik, hadas besar. Lalu sampean salat sunnah, lalu tawasulo. Wis pesen kula, pesen dari Mbah Dalhar Watu Congol Magelang. Nger, kuwi nek tawasul aja disebut jenenge. Kesuwen. Berhubung thariqahmu iku wakeh, Nger. Sebutan khususon semua sedaya kekasih Allah Al-Fatihah. Wis kabeh Pak. Bah sing wis mati, bah durung mati katut kekasih Allah iku katut. Lalu langsung dzikir Pak wis. Ada yang istighfar dulu, sholawat dulu, langsung ditutup dzikir sak kapoke. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Dengan malam yang panjang. Nek dzikir ya sing suwi. Lah ngene lah. Yi geger kula sak jam gak betah. Akhirnya surat apa mang jawab? Kuwi gak iso ambek lungguh ya ambek leyeh nggak bisa dengan duduk pegel ya berbaringlah. Menisan cepet bablas tidur. Jadi nanti muka syafahnya lewat mimpi. Nggih Pak. Loh, kula sian ngaten Pak. Waktu zamane kasaf-kasaf banter-banteri. Khalwat umpama di muka syafa itu 5 menit belum ketemu apa sing kula jaluk ambek lele ya. Masalahnya ning jaba iku akeh sing ngenteni Pak. Nomor. Jujur mawon, kula niki termasuk mantan wong bejat yang ini ki. Sholat ya sholat Pak, lho nggih. Ahli kasaf iku taat ning hukum syariat, lho nggih. Estu wiritan sampean piro? Wis kalah. 1 hari 1 malam saya itu ketemu dzikir dzikir khafi niku 20.000. Jadi coba 20.000 langsung dedek tambahan Pak kasafi. Lah iki bahayanya kalau tidak ada sirul asalnya. Kalau ada sirul asalnya netral Pak. Artinya mohon maaf, pengaruh-pengaruh syahwatud dunia itu sudah tidak menjadi pengaruh. Gampang ya? Jadi jenengan tujuan sampean iku apa? Wis usule nang Allah, urusan nanti dikasapno Allah iku bonus, mulai bonus, gak usah menjadi tujuan sampean. Nah, ketika sampean iku sampun masuk di dzikir, udah ikuti dzikir aja terus. Adi keluar masuk napas tut nih, gak usah ditahan Pak, napas gak usah dilebokno udel, ditahan. Engko metu kene nang latifah, jangan.
cukup ruhaniyah mau mengimani ngerasakno yen sak temene urip sejatine sing duduk hidup bukan sifat itu loh, yang mengeluarkan dan memasukkan napas. Wis engko dibawa kemana sampean rohaniyah, urusannya Allah, ikuti ya terus. Bila mana sampean iki dimasukkan alam kasyaf, makom kasyafah, di makom malakut jabarut lahut, udah lihat Allahnya aja yang memperjalankan, aman nanti, aman. Kadang-kadang itu jenengan iki ditaukan jasad sampean tahu keluar, sampean tahu di depan sampean itu ada 2, ada 3, ada 4, tahu. Ingatlah iki kasyaf sian Pak, iki kasyaf, belum dikatakan makrifat, belum. Ini nafsiyah amarah lawal mutmainnah, dan ini nanti akan harus jina mendukung perjalanan sampean. Malaikat teko akal, nafsu hayawan teko iblis, teko apa? Teko nafsu. Burak iku nafsu, dikai tumpahan Kanjeng Nabi. Malaikat teko akal, nuntun burake. Loh, ketika saat sab langit 7 selesai, semuanya parkir mboten? Parkir. Anda nanti juga begitu. Semua apa yang ada di kasyaf harus parkir semuanya. Muhammad sendiri yang naik. Muhammad jenengan. Paham maksud kula? Cara hakikat Pak, bukan syariat. Makanya mengapa ayatnya tidak memakai Rasul Nabi ketika perjalanan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi ngabdihi hamba kawula jenengan hamba toh, kok kak bi Muhammadihi, ayo bi Isa bi Adam. Iki surat Al-Isra ayat 1. Kok makai abdihi apa? Maknanya hamba, budai Allah. Berarti jenengan kali kula. Berarti kewusulan itu tidak hanya terjadi pada Muhammad ibnu Abdillah saja, tetapi juga jenengan sedaya, karena jenengan abdihi. Paham nggih? Ini dikuatkan dengan surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang dalam hatinya ingin bertemu Allah, nah ini fa inna ajalallah la'at, Allah pasti akan membuat waktu pertemuan, pasti akan menentukan waktu pertemuannya dengan hambanya. Iki nggak main-main Pak. Allah nggak pernah ingkar janji. Iki Quran loh, Al-Ankabut ayat 5, coba dibuka. Semuanya, barang siapa yang ingin, kan nggak mungkin Muhammad tok, Ibnu Abdillah lah tadi, termasuk jenengan. Sehingga muncullah ayat ala inna auliya Allah, disebut para kekasih Allah bisa bertemu Allah. Nek cara wong Jawa ngarane waline Gusti, wali ku gak kudu harus punya muka syafa, wali gak harus nang dinding nggo serban ngene. Wali ku iso dadi pedagang, kuli, pengemis. Anggitmu sing wali ku kudu pakaiane apik-apik, wangen-wangen. Seprone sing akeh ya. Seprone sing akeh, justru kebanyakan sing koyok ngene iki mungsuhe Allah, jujur. Ya. Lebih berat orang yang berkata nuturi untuk ngelakoni
daripada yang tuturi. Kok cara kula angsal milih, kula milih jenengan ono ngarep, aku ono bu lu estu Pak. Tapi saya tidak bisa menolak, sebab ini balahum minkum, ini nadhirum minkum, aku cuman pesuruh, saya nggak bisa memilih. Laksana saya speaker nih kalau Pak, nek gak ono sing halo speaker saged muni dah, saged muni dewe mboten saged. Ini status kita, saya khususnya nggak iso ngomong Pak, nek gak ono sing ngomong jero iku. Di dalam itu enggak, manakala Allah tidak halo, kelason ini gak iso gak iso metu suara halo. Jadi sampean berimannya yang menjadi guru akhirat sampean niku Allah, bukan manusia. Nek sampean tasik ngomong manusia ati sampean iman, nikilah letak kejebak sampean. Nggak boleh. Tak lurus no. Guru sampean sejati iku ya hidup iku Allah itu. Yang hidup itu bukan sifat. Ini pertanyaan kedua. Ya, apakah hidup itu Allah? Yang hidup itu yang punya Allah. Ataukah hidup yang punya Allah? Pak, sifat ma'ani dalam sifat 20 wajibnya Allah itu ada hayat, ya, artinya hidup. Ini sifat Pak. Allah nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah berarti Allah nama. Terus hidup kan wujud kita mbakok mukhalafatul lil khawatisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat. Mulai kudrat tujuh sifat ma'ani Allah, kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Hayat iku hidup dari sifat. Sing kula maksud hidup bukan sifat, tapi yang kula maksud hidup laisa kamislihi sayun, yang mensifati. Antara kula ambek jeneng niki lho Pak, ini lho Pak, busuk ini kurang jelas Pak. Halo, ini sing kula maksud. Aku nggak bisa berkata apa-apa Pak. Saya katakan saya namakan apa? Wong saya nggak ada. Bagaimana aku bisa berkata? Bagaimana saya dikatakan melihat? Wong saya tidak ada. Yes. Kita manusia secara syariat asalnya, hakikat asalnya tidak ada. Terus diterangkan di dalam thariqat, kita manusia ada, diciptakan oleh yang berarti Allah. Ngoten nggih? Oke. Anda manakala ingin nyatanya yang ada, kembalilah ke asal. Asal kita tidak ada. Berarti ini wa inna ilaihi. Kalau kita sudah kembali ke asal kita nggak ada, bagaimana mungkin kita disebut bisa melihat yang ada? Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Berarti yang melihat yang ada sendiri. Loh, terus yang disebut orang yang makrifat itu bagaimana? Orang yang sudah kefanaan orangnya. Jadi bener al-khalat. Innani anallah la ilaha illa ana. Innani sak temene ingsun, ana ya ingsun iku Allahu Allah, la ilaha ora ana pangeran sing wajib
disembah illa ana kejaba ingsun. Posisi ngomong ingsun itu bukan makhluk, makhluknya sudah tidak ada, bos. Terus apakah hidup itu yang memiliki semua? Nah, apakah hidup itu punyanya Allah? Nek kita ngomong Allah itu nama, salah. Kalau kita ngomong Allah maksudnya adalah laisa kamitsli syai'un, benar Pak ya, benar. Saya ngomong hidup itu bukan sifat, saya ngomong Allah itu bukan nama. Janganlah kau sembah sifatku atau namaku, sembahlah aku. Makanya Quran ini surat Toha ayat 14, innani anallah fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Jadi sholatmu itu iso dadi dzikir. Berarti dzikir apa? Ana iku lho dzikir, kesadaran ana. Sejatine dzikir. Nah, surat Al-Anbiya 25 tadi, la ilaha illa ana. Di situ maksudnya itu. Berarti inilah wahyu puncak, Pak. Semua rasul dari Nabi Adam sampai Muhammad dikatakan rasul karena dia mengemban dan mengajarkan, mendidik keahatan Allah terhadap umat. Sekarang Pak, mohon maaf, sejak itu sampai entah sampai kapan diselewengkan. Bahkan umat disuruh untuk memuja, memuji terhadap makhluk. Loh, sungguh nyun sewu ya. Kadang-kadang kita tidak terasa digiring oleh oknum untuk memuja dzurriyyah Rasul. Nggih mboten? Padahal nyun sewu, ayo delok alhamdulillah utawi sekabeh puja-puji bahkan nyembah iku lillahi hanya terhadap. Saya pribadi mengatakan prihatin. Ajaran Rasulullah yang asli itu diputar balik. Nah, sekarang saya hadir meluruskan. Janganlah di dalam hatimu ada selain Allah. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Surat apa itu? Lali aku. Ojo ndadekno perkara sakliyane Allah ning atimu. Konteke iman. Ojo pujomu iku nang sakliyane Allah. Tadi saya katakan, apabila saya nyebut Allah atau hidup, bukan nama, bukan sifat. Sing kula maksud Sang Yang Tunggal, Sang Yang Maha Esa. Kita sudah digiring sama di situ, Pak. Kalau urusan hamid atau mujinya itu jasad kepada jasad, monggo. Tapi ruhaniyah iki jangan digiring ke jasmani. Niku wis membudaya loh, Pak. Wis membudaya. Iman kita menuduh bahwasanya berkah, bahwasanya syafaah, bahwasanya karomah itu ada di makhluk kepunyaan. Kita sudah beriman di situ mulai sejak kapan? Dulu sampai sekarang digiring seperti itu. Nah, oleh karenanya saya luruskan dengan dasar surat Al-Kahfi ayat terakhir tadi. Kul innama ana basyarum mislukum. Muhammad katakan, iki Allah mengatakan apa? Innama ana, saya ini sama dengan kau. Basyar, manusia. Artinya apa? Jangan kau sembah puja-puji aku, sembahlah puja-pujilah siapa yang ku sembah, itu Rasul.
kita digiring opini untuk memuji terhadap, mohon maaf loh Pak, kepada makhluk. Terus ini nanti yang bertanggung jawab siapa? Yang katanya menuduh bisa menyelamatkan kita. Wis, tanya terhadap yang bersangkutan yang kita baca, berani nggak mengatakan kosam, sumpah kalau dia bisa menolong? Ayo, nggak akan berani Pak, karena belum tahu sejati ini Allah. Iya, saya tanya, nggak akan berani, nggak akan berani. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bebas dengan nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu, gak aman aku ambek nafsu, aku gak aman. Sesungguhnya nafsu itu selalu cenderung mengajak kejelekan. Berarti bagaimana mungkin aku bisa menolong kau, wong aku menolong diriku sendiri nggak bisa. Iku makhluk. Yes. Iki contoh, iki korean ambek rokok, makhluk ya. Iki asli nih sampai ambek lo. Apakah bisa korean iku aweh manfaat pada rokok, nyumet rokok nek gak ono sing gerakno? Rek korek sumeten rokok apa rokok iku? Jeki-jeki diem, nggak bisa toh? Nggak bisa Pak. Makhluk iku sifatnya la haula walaku, jelas nggih niki nggih? Jelas. Kita sering mengucapkan itu, tapi hati kita tidak praktekkan yang sebenarnya. Gara-gara kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Ngoten niku. Paham kalau kabeh iku wa iku si Allah, tapi prakteknya mboten. Terus ada yang menggerakkan Pak. Oke, ada yang menggerakkan. Digerakkanlah, dibuka. Seret, berhubung jenengan iku ndelok makhluke rokoke gak ndelok sing gerakno iki, aku yakin jenengan akan berkeyakinan bahwasanya si rokok iku iso bergerak sendiri gitu. Lalu korean, aku yakin sampai akan berkeyakinan kalau korean itu bisa nyumet rokok, menyulut rokok, artinya bisa membantu. Kalau kau melihat koreannya, coba kalau sampai melihat yang menggerakkan ini laksana Allah, ini laksana kita. Sungguh Pak, inilah ajaran yang sebenarnya itu yang harus diketahui oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Suatu saat sampai itu di masalah dengan bank, mau diplang, jangka tempo 1 bulan. Ketika 1 bulan tidak bisa, dikasih 1 bulan lagi, nggak bisa ditambah 1 bulan lagi, mau diplang, tonggo sampai kerungu, sakno ditolong Pak, ditebus, wis tak utangi ae kok sauren gena-gena yo cekak diblang awakmu. Matur suwun mboten Pak? Matur suwun. Aku yakin atimu nuduh sing nolong iku tonggo tetangga, makhluk. Karena sampean melihat makhluknya, otomatis iman sampean kali kula datang makhluk yang bisa menolong. Memang seakan-akan tetangga atau makhluk itu bisa menolong, tapi kalau tidak digerakkan Allah, walaupun punya uang banyak gak digerakkan Allah, jelas diem Pak. Sama dengan iki mau lho Pak, mosok gak paham, gampang jane nggih. Inilah nek cara bahasa Mbah Buyut, ilmu sejati biyen disebut sangkan paraning dumati. Bahasa Quran yaiki ajaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus yaiki asli ajaran Rasulullah. Anik butullaha wajtanibut tauhid.
arahkan hatimu hanya pada Allah. Wajtanibu taghut, tinggalkan selain Allah dalam hatimu. Itu semua rasul hanya gembar-gembor masalah ini, Pak. Masalah ini. Yes, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet tentang niku Gus. Miftaku kok miftaku. Niku lho kuncine swarga menapa kok teng syahadat mboten teng salat, zakat, kaji lan liya-liyane. Kaping kalih kenapa harus ada bariyah mboten langsung ke alam lahut ngoten. Terima kasih matur suwun. Mengapa miftahul jannah, kunci mbak jannah ya, itu kok di dalam di dalam kalimah tauhid pun tak genah no. La ilaha illallah pun. La ilaha artinya tidak ada Tuhan. Ngarepe kan asyhadu to Pak ya. Iki asyhadu ku madhepe roh, imane roh. Asyhadu. La ilaha tidak ada Tuhan. Mengapa di sini aturan tauhid kok ada nafi? Nafi itu kata perintah, meniadakan. Karena di sini ada Tuhan tuh selain ini, selain Allah. Apa berupa apa? Ya ini isinya hubus syahwah. Andai kata di dalam hati kita tidak ada ini, gak muncul ini Pak. Gak muncul nafi, gak muncul. Nyun sewu, rumah yang kotor mesti muncul kalimah perintah bersenono. Nggih? Apabila tidak kotor, gak mungkin Pak muncul bersenono. Bersihkanlah, gak muncul. Berhubung kita semuanya manusia, hati itu mengalami kegelapan atau pengotoran bentuk adanya Tuhan itu selain Allah, Tuhan ini selain Allah. Akhirnya ada perintah dari Allah, nafikanlah isinya la ilaha di dalam hatimu. Apa? Dunia ini. Kalau kau sudah membersihkan perkara selain Allah dalam hatimu, ilallah isbat, tetapkan. Kalau konteksnya iman, apabila imanmu itu ada selain Allah, isinya hubus syahwah, bersihkan. Setelah itu letakkan hanya Allah hidup itu. Tadi kopi tadi loh Pak, kopi banyu panas, atiku iman kunu berarti kotor, sehingga cara membebaskan, membersihkan kotoran itu hanya satu jalan, hanya satu cara, yaitu nafi isbat, yaitu dzikir sirul asar. Nafi disebut su'aul basyirah, proses su'aul basyirah. Kalau sudah bersih maka hakul ainul basyirah. Bertemu. Kalau kotor sudah saya bersihkan, maka
ketemulah kebersihan. Lah, alat untuk membersihkan, kunci untuk membuka pintunya surga hanya dengan satu cara, sirul asror. Iku alate, Pak. Itu alate. Cara rumah itu sapunya. Lah sapu ya macem-macem, Pak. Ada sapu duk, ada sapu bikinan sendiri dari anduk, terserah. Intinya bisa membersihkan kotoran di rumah. Sama dengan, makanya miftahul jannah la ilaha illallah. Benar, penghadapan iman roh itu tidak terhadap makhluk, tapi harus illallah. Makanya ketika jenengan ngucap la ilaha illallah, gak boleh berhenti di sini, gak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah, ngadepi roh ini terhadap Allah. Wes, iku satu. Yang kedua, apa memang pertanyaan, Pak? Kenapa harus ada alam barzah, gak langsung alam lahut? Itu sebab karena dua alam itu tempatnya masing-masing. Masing-masing dalam arti golongan manusia, ruhnya itu. Ada yang wa minhum man hadanallah, ada wa minhum man haqqat minadh-dhalalah. Ada yang mengingkari ajaran Rasulullah kebenaran, akhirnya itulah diletakkan alam barzah. Yang sudah tidak mengingkari, ngimani dan melaksanakan, dan dia sudah sampai makrifat Allah, maka dia tidak akan masuk alam barzah, dia masuk alam lahut. Alam lahut itu alam apa namanya, berkumpulnya semua kekasih Allah. Sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ketika ruhaniyah itu keluar dari jasad dalam bentuk kematian, malaikat itu bingung, Pak. Bingung, gak wani. Cara nakoni marabbuka mboten wani. Karena apa? Dia sudah kefanaan dirinya. Mosok kate nakoni Gusti Allah. Ketemu piro? Makanya langsung malaikat mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kau, selamat datang, perjalananmu iku aman, tempatmu sudah disediakan. Yaitu sinten sing nate ngalami kematian sebelum balik? Aku yakin saged cerita. Pernah ku ceritakan, Pak, saya ini kena bledek petir dulu itu kelas 6. Belum balik, saya belum balik. Kelas 6. Wong namanya orang desa, Pak, kalau hujan itu kan suka anak kecil itu. Yaitu hari Selasa Wage. Lho kok apal? Ya momen sing terkesan ya, Pak, Selasa Wage itu kejadiannya itu, Pak. Apa yang kurasakan itu mungkin mati suri, mungkin itu disebut mati suri. Saya dibawa orang tua naik ke atas. Ini ternyata ketika kita khalwat suluk sebelum bertemu Allah, kita itu dijak masuk ke alam lahut, alam jabarut, alam malakut. Di sini dah. Hati komplit sudah. Cuman sebelum meninggalkan alam lahut ada suara, Pak. Kembalikan. Dia besok ada tugas, saya nggak tahu. Niku seingat saya. Lah, di rumah saya, kalau di daerah saya itu kalau sudah dikasih sewek, itu sudah dinyatakan mati. Tapi enak. Mbok dapat beras banyak, Pak, waktu itu. Nggih. Dong layat habis sasar.
itu habis asar sekitar jam 4 sampai jam 5. Udah. Sebelum kami dimandikan, di sana itu sebelum dimandikan itu dikasih Pak, sewek. Jari gini kalian jari. Lah, mau dimandikan saya bangun. Saya bangun itu kaki saya kepanasan. Ternyata apa? Saya melihat mbok itu meletakkan banyu panas di dalam botol kecap. Kecap dulu itu beling, Pak. Letakkan panas, saya ginjal-ginjal. Itu setelah saya dibawa turun terus nggak tahu mau tangi gitu aja. Cuman itu yang saya ceritakan itu. Oh, ternyata begitu. Jadi tidak masuk ke alam karena kami belum kenal dunia. Saya belum balik. Makanya kalau punya anak jenengan sedo mati sebelum balik termasuk celengan cara hadis, termasuk inilah nanti yang akan bisa mohon maaf bahasa syariat ya, bahasa syariat bisa akan menolong orang tua. Nah, bahasa hakikat ya bukan anak itu yang menolong, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Pak kira-kira. Jadi mengapa harus ada alam barzah? Wa min maraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini ditujukan hanya pada golongan mereka yang melanggar aturan Allah. Allah melarang untuk rohaniyah menuhankan selain Allah. Nyatanya ruh itu menuhankan, berkasih mesra dengan kesenangan dunia. Pelanggaran sampai mati belum bertobat dihukum Pak. Jadi barzah itu alam penghukuman sama sampai mlebu nang LP lah sampean takoki mesti ono kasus apa Cak, pasal piro itu pasti ada Pak. Gak mungkin jenengan gak melanggar hukum moro dicekel polisi ngapunten ya enggak kadah gak melanggar gak apa lah, aku gak bicara salah tangkap gitu. Jenengan pokoknya gak melanggar hukum apapun gak mungkin melebu LP gitu, gak mungkin. Kalau kita bicara salah tangkap berarti mohon maaf aslinya kan gak kena Pak, aslinya gak kena. Ngomong asli ya, berhubung direkayasa mohon maaf seakan-akan Anda yang salah. Iki kan rekayasa gitu. Aslinya tidak, aslinya tidak. Nih, banyak Pak kejadian salah tangkap karena salah data, salah informasi. Wong namanya manusia. Tapi nih Allah pernah salah tangkap? Nggak pernah Pak, nggak pernah. Yes. Itu jadi alam barzah memang tujuannya untuk menyiapkan mereka yang melanggar aturan. Sebelum dia mati dia belum bertobat. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kau sebelum mati kok wis bertobat, asalnya nyembah berhala, bercinta terhadap kesenangan dunia, kemudian kau lepaskan cintamu terhadap dunia, lalu Anda bercinta hanya pada Allah, kesalahanmu yang dulu-dulu itu baik maksiat secara jasmani, lebih-lebih maksiat secara rohani, bercinta kesenangan dunia, wa yaghfirukum dzunubakum. Surat Ali Imran ayat 31. Diampuni sebab innallaha wallahu ghafurur rahim. Penak nggih? Penak. Sampun cekap? Pun. Monggo kita tutup sarana doa Fatihah. Apa yang telah diberikan Allah pada kesempatan malam hari ini, jadikan ya Allah ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir